Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk di poin terakhir, yaitu tentang al-ijtihad yang kita bicarakan dari pembahasan sebelumnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-ijtihadu wa amma al-ijtihadu fa huwa badlul wus'i fi bulughil gharadi. Fal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihadi fa in ijtahada fil furu'i fa asaba falahu ajrani. Ini Masya Allah. Ini nanti ya yang orang tidak pahami. Kadang kan sebagian orang, apalagi di sekarang ini, anak-anak muda, ini cuman ijtihad. Maksudnya kan dia berijtihad. Sekarang yang berijtihad itu siapa? Maksudnya kan dia bilang seakan-akan dia itu mujtahid. Kan kalau saya benar, saya dapat pahala. Kalau saya salah, kan saya tidak dosa. Seakan-akan dia itu orang mujtahid. Paham kan? Perlu kita tahu siapa itu mujtahid. Yang kalau benar dapat pahala, kalau salah juga dapat pahala. Nah, ini yang belum jelaskan. Terus ثم قال وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه أعلم. Masya Allah. Al-ijtihad, adapun ijtihad artinya badlul wus'i fi bulughil ghardi, mengerahkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Mengerahkan kemampuan untuk mencapai maksud. Mujtahid kalau sempurna alatnya, ingat itu catatannya. Mujtahid jika sempurna alatnya, itu syaratnya mujtahid. Mujtahid jika sempurna alatnya dalam berijtihad, maka kalau dia berijtihad di furu dan dia benar, baginya 2 pahala. Kalau dia berijtihad dan dia salah, baginya 1 pahala. Itu mujtahid. Syaratnya. Kalau sempurna alat. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Di antara mereka ada yang berpendapat, setiap yang berijtihad dalam masalah cabang musib. Ini pendapat jauh sekali. Yang mengatakan apa? Semua orang berijtihad benar. Paham ini? Ini ada yang berpendapat seperti itu. Wala yajuz ayyuqal, tapi tidak boleh dikatakan tentunya. Kullu mujtahid fil usul al-kalamiyah musib. Tidak boleh dikatakan semua yang mujtahid dalam usul kalamiyah itu benar. Tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu akan mengantarkan kepada pembenaran orang-orang sesat dari Nasara, Majusi, kafir dan mulhid. Dari orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban. Kan ini pendapat yang benar. Dalil dari orang yang berpendapat bahwa tidak semua yang berijtihad dalam masalah furu itu benar. Sabda Nabi SAW, siapa yang berijtihad kemudian dia benar, baginya 2 pahala. Kemudian siapa yang berijtihad dan dia salah, baginya 1 pahala. Sisi pendalilannya, dari mana itu tidak semua yang berijtihad itu benar. Cuma dia dapat pahala kan dia telah berusaha. Dari mana dia salah? Sisi pendalilannya, Nabi menyalahkan al-mujtahid tarotan. Maksudnya terkadang Nabi menyalahkan. Wasawwabahu ukhra. Dan pada kali yang lain belum benarkan. Berarti kan kalau dibilang siapa yang benar, baginya 2 pahala. Siapa yang salah, baginya hanya 1 pahala. Berarti salah. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Paham maksudnya? Tidak semua yang berijtihad itu apa? Benar. Ada yang salah, ada yang benar. Wallahu subhanahu a'lam. Terus. ثم قال شرح حفظه الله تعالى لما تكلم عن التقليد
وشروط المجتهد وأن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه. ذكر تعريف الاجتهاد لأن الاجتهاد يقابل التقليد وهو لغة بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر شك ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة تقول اجتهاد في حمل دخرتي في حمل صخرتي ولا تقول اجتهاد في حمل العصا. Masya Allah. Kata beliau, tatkala beliau berbicara tentang taklid, ya, maka dan beliau sebutkan syarat mujtahid dan bahwasanya ijtihad itu wajib bagi siapa yang terkumpul padanya syarat-syaratnya, maka beliau sebutkan apa itu ijtihad. Paham kan? Apa itu ijtihad? Karena ijtihad itu lawan dari taklid. Maka perlu antum tahu. Nah, ada taklid, ada ijtihad. Dia secara bahasa adalah badlul juhdi, mengerahkan kemampuan. Wastifragul wus'i liidraki amrin syakin, dan menyatukan usaha untuk mendapatkan perkara yang sulit. Itu namanya ijtihad. Nah, mengerahkan semua tenaga untuk melakukan perkara yang sulit. Wala yusta'malu illa fima fihi masyaqqah. Perhatikan ini. Tidak boleh dipakai itu ijtihad kecuali pada perkara yang masyaqqah. Makanya pada perkara-perkara yang jelas tidak berijtihad orang. Kalau perkara-perkara yang jelas. Ini perkara yang butuh istimbat. Paham kan? Butuh apa? Istimbat. Pada perkara yang ada masyaqqah, ada beratnya. Takul, kamu katakan ijtihada, ya, ijtihad fi hamlis sakhrah. Bersungguh-sungguhlah untuk memikul batu besar. Nah, wala takul, jangan kamu katakan ijtihad, bersungguh-sungguhlah fi hamlil asa, dalam memikul tongkat. Tongkat berat sehingga perlu kesungguh-sungguhan. Kan tidak perlu, beda kalau sokhroh. Sokhroh batu besar. Seorang itu harus bersungguh-sungguh dalam memikulnya, butuh tenaga. Ini yang disebutkan. Terus. ثم قال واصطلاحا عرفه بقوله بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع بضم واوي الطاقة والقوة. وهذا تعريف عام وهو إلى تعريف اللغوي أقرب فلا بد من تفييده بالحكم الشرعي بالحكم الشرعي لأن المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق لإثبات حكم الشرعي فيكون المراد بالغرض الحكم الشرعي المطلوب ولو قيده بالفقيه. وقال بذل الفقيه وسعه لبلوغ وسعه. Antum baca dari tadi itu kata itu. Masa di sini tidak? Badlul fakihi wusi'ahu. Antum baca dari tadi itu apa? Was'u. Enggak. Itu kata sudah ada di matan yang ada harokatnya. Wus'ihi libulugil wus'ahu libulugil gharadi lakana kafiyan kama fi jam'il jawami'i لأن الفقيه لا يتكلم إلى في الأحكام الشرعية وللمجتهد شروط تقدم أكثرها في الكلام على المفتي. Baik, secara istilah beliau rahimahullahu ta'ala artikan dengan ucapan beliau badlul wus'i fi bulugil gharadi, mengerahkan kemampuan, kekuatan untuk mendapatkan tujuan, maksud. Al-wus'u di dhamma wawunya, lihat. Padahal diterangkan. Al-wus'u di dhamma wawunya. At-toqoh, maknanya at-toqoh.
wal quwwah, kemampuan dan kekuatan. Itu al-wus'u. Ini pengertian umum. Dan dia lebih dekat ke pengertian secara bahasa. Paham ya? Ini kan pengertian al-ijtihad secara apa? Bahasa, bukan secara istilah. Fala budda min taqidihi bil hukmi syar'i. Maka kalau mau memberikan pengertian secara istilah, harus diikat dengan hukum syar'i. Maksudnya apa? Badlul wus'i fil hukmi syar'i. Harus. Li'annal muradal bahsa fil ijtihad. Karena yang diinginkan dengan pembahasan dalam ijtihad. Alladhi huwa tariqul li isbati hukmi syar'i. Kan dia adalah jalan untuk menetapkan hukum syar'i. Fayakunul muradu bil qardi. Maka jadilah yang diinginkan dengan al-qardi. Al-hukmu syar'il matlub. Adalah hukum syariat yang dicari. Walau qayyadahu bil faqih. Seandainya beliau ikat dengan kata al-faqih. Itu juga sudah bagus. Karena kan al-faqih berarti pasti masalah fikih. Pasti masalah apa? Fikih. Qala dia berkata seandainya badlul faqihi wus'ahu libulugil qardi. Lakana kafian. Kalau seandainya beliau berkata seperti itu, si faqih mengerahkan semua kemampuannya untuk mencapai maksud. Lakana kafian. Maka itu sudah cukup. Ya kan? Tidak perlu tambah hukum syar'i. Karena al-faqih pasti berbicara tentang hukum syar'i. Ya. Kemudian kama fi jam'il jawami. Sebagaimana dalam kitab jam'il jawami. Li'an al-faqih la yatakallamu illa fil ahkami syar'iyah. Karena ahli fikih tidak akan berbicara kecuali pada hukum apa? Syariah. Ini memahami nama itu penting. Ketika ahli fikih bilang ya berbicara, maka maksudnya pasti dia bicarakan hukum apa? Syar'inya, bukan dunia. Bukan dunia. Sama juga kalau lisan syar'i bilang. Kalau lisan syar'i bilang pasti dalam agama. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Kalau syariat bilang kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, pasti yang dibicarakan dalam agama, bukan dunia. Maka salah kalau ada orang mengatakan, kalau begitu bid'ah semua yang ada dalam dirimu, itu dunia. Ini yang dibicarakan oleh syariat adalah apa? Agama. Ini lisan itu perlu. Siapa yang berbicara, maka kita bawa ke situ. Kita bawa ke situ. Iya. Dan mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Kebanyakannya telah lewat ketika berbicara tentang mufti. Karena mufti itu si mujtahid. Si mujtahid. Telah lewat sebagiannya. Terus. Qawluhu fal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihadi. Ay mufsalan li jami'i alatil ijtihadi. Kama taqaddama. Bayanuhu fayakunu mustaqillan bima'rifatil ahkami. Wadhahiru annal muradahu al-mujtahidu al-mutlaqu li'annahu huwa alladhi yakunu kamilul alati wa yakunu bidzalika ihtaraja min mujtahidi al-madhhabi wa mujtahidi al-fatwa wa in lam yataqaddama lahuma dhakara wa in kana alladhi ulang wa in lam yataqaddam lahuma dzakara. Dzikrun. Kenapa dzakar? Fa'il dari yataqaddam. Wa in kana alladhi yadhharu jarayani Baca ulang kalau salah. Nanti orang taunya gimana? Maksudnya kalau antum salah, tarik ulang bacanya. Masa langsung dibiarkan. Wa in lam yataqaddama lahuma dzikru. Apa ulang lagi? Wa in lam yataqaddam lahuma dzikru. Wa in kana alladhi yadhharu jarayanil hukmi al-madhkuri fihima aw yakunu li daf'i tawahumi ba'di musamahati ba'dil musamihati fi ba'dil syuruti al-ijtihadi wa ala kullin falau asqata qawluhu in kana qawlahu Falau asqata qawlahu in kana kamilal alati lakana aula wallahu alam. Berkata penulis, mujtahid itu kalau dia sempurna alat dalam berijtihad sampai selesai, ya maksudnya apa? Muhassilan li jami'i alatil ijtihad. Itu dia mendapatkan atau memiliki seluruh alat ijtihad. Sebagaimana telah lewat penjelasannya. Sudah kan di mufti?
harus dia tahu bahasa Arab, harus dia tahu dalil, harus sempurna alat. Tidak boleh, saya kan cuma berijtihad. Kamu siapa? Belajar saya di pesantren tidak pernah, tapi pergi di Facebook saya kan cuma berijtihad. Paham kan? Nah ini dibilang harus sempurna alatnya. Tahu bahasa Arab paling tidak. Paling tidak. Iya. Telah lewat penjelasannya. Fayakunu mustaqillan. Maka dia bisa dengan sendirinya. Bima'rifatil ahkam. Untuk mengetahui hukum. Fadzahir anna muradahul mujtahil mutlak. Bahwa ini yang beliau katakan ini sempurna alat. Maksudnya mujtahid mutlak. Maksudnya orang yang mampu berbicara dalam bidang ilmu yang banyak. Li'annahu huwa alladhi yakunu kamilul alah. Kan inilah yang dibilang sempurna alatnya. Wa yakunu bidzalika ihtaraza min mujtahidil madhab. Oleh karena itu jadilah belum mengeluarkan mujtahid madhab. Nah, atau mujtahid fatwa. Yang mujtahid itu khusus dalam masalah apa? Fatwa. Wa illam yataqaddam laha dzikrun. Walaupun tidak ada sebelum lahuma dzikrun. Untuk keduanya penyebutan. Wa in kana alladhi yadhhar jarayanul hukum al-madhkur fihima. Walaupun yang nampaknya berlaku juga hukum pada mujtahid madhab dan mujtahid fatwa. Masuk semuanya. Ya kan? Kan seharusnya jangan tidak perlu juga dibedakan. Semua mujtahid harus punya apa? Alat. Mau dalam fatwa ataupun dalam apa? Madhab. Karena bagaimana nanti dia bisa memahami kalau tidak punya alat. Kalau tidak punya alat. Au yakunu lidab itawahumi ba'di musamahatin fi ba'di syurutil ijtihad. Mungkin ini beliau tambahkan kata inkana kamilal alah. Ini untuk mengangkat sebagian sangkaan bermudah-mudahan dalam sebagian syarat ijtihad. Maka beliau tegaskan sempurna alatnya. Paham kan? Makanya ala kullin seandainya beliau hilangkan kata inkana kamilul alah itu lebih utama supaya lebih umum. Supaya lebih umum karena dipahami kalau namanya ijtihad itu harus punya apa? Harus punya alat. Iya, harus punya alat supaya masuk semua ijtihad madhab, ijtihad fatwa atau ijtihad apa? Mutlak. Kemudian thumma qala qawluhu fa in ijtahada fil furu'i al-muradu biha al-masailu al-fiqhiyatu adh-dhanniyatu allati laysa fiha dalilun qati'un li'anna hadha huwa mawdu'ul al-ijtihadi. Maudu itu kalau ada wawunya setelah dot. Lianna hadha huwa mawdi'ul ijtihadi. Pak, gimana caranya bacanya itu di? Kan enggak paham juga. Coba ulang. Lianna hadha huwa mawdi'ul ijtihadi. Qauluhu fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Al muradu bil isabati ay wafiqa ma adahu ilaihi. Adahu tasdid dalnya. Addahu ilaihi ijtihaduhu ma huwal hukmu fil waqi'i wa qawluhu ajrani ay nasibani minas sawabi ya'lamuhuma Allahu kamiyatan wa kaifiyatan ajrun alal ijtihadihi wa ajru ala isabatihi al-haqqi liqaunihi al-haqqa ala isabatihi al-haqqa liqaunihi maf'ulun bi dari isabatihi kan masdar, hanya itu mudhaf ilaih tapi dia sebagai fa'il. Wa ajru ala isabati al-haqqa liqaunihi sanna sunatan yuktada biha fayattabi'uhu fayatba'uhu al-muqalliduna wa yadharul haqqu wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun 'alal ijtihadihi wa akhta'uhu wahidun 'alal ijtihadihi wa akhta'uhu maghfurun lahu li'annahu ghairu maqsudun illa in qasara fil ijtihadi wa hadha huwa al-qawlu al-sahihu fi mas'alati innahu laysa kullu mujtahidi musiban bal musibu wahidun wa man
addahu Biasa, adahu. wa man adahu Beda mukhtiun. tadi kan alif, hamzah tadi ada. Kalau ini ain, ada. Wa man adahu mukhtiun wa huwa qawlu Malikin wa Abi Hanifata fi qaulin wasyafi'iyyati wa Hanabilati. Baik. Kata beliau rahimahullah, kalau dia berijtihad dalam furu, yang diinginkan dengan furu di sini adalah al-masail fiqhiyah dhonniyah, itu maksudnya. Masalah fiqhiyah yang dhonniyah, bukan yang yakini yang ada ijma'nya. Lati laisa fiha dalilun qati. Jadi tidak semua masalah fikih itu donni. Paham kan? Ini hanya berijtihad itu hanya masalah fikih yang donni. Yang tidak ada padanya dalil jelas. Kalau ada dalilnya yang nyata, tidak boleh orang berijtihad. Harus berpendapat dengan apa? Dalil. Ya, li'anna hadha huwa maudi'ul ijtihadi. Kan inilah tempat berijtihad. Kan inilah disebut tempat apa? Berijtihad. Kemudian ucapan beliau, kalau dia benar baginya 2 pahala, kalau dia salah, dan kalau dia berijtihad dan dia salah, baginya 1 pahala. Yang diinginkan dengan isobah di sini benar, maksudnya ayyuwafiqa ma addahu ilaihi ijtihaduhu ma huwal hukmu fil waqi'. Itu apa yang diantarkan oleh ijtihadnya bersesuaian dengan hukum pada kenyataannya. Itu namanya benar. Jadi bukan benar ini sesuai dengan orang, tapi yang dia berijtihad itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Wa qaulu ajron, bagian 2 pahala ay nasiban, 2 bagian minas sawab dari pahala. Ya'lamuhum Allah, yang hanya Allah yang tahu kamiyatan wa kaifiyatan. Berapa kamiyahnya dan berapa kaifiyahnya pahalanya itu. Ajrun ala ijtihadihin, yaitu pahala atas 1 pahala atas ijtihadnya, kan dia telah berusaha mencari sungguh-sungguh. Wa ajrun ala isobatihil haqqa, dan pahala karena dia telah sesuai dengan al-haq. Paham kan? Likaunihi sunnatan yuqtada biha, karena dia telah memberikan sunnah yang dicontohi dengannya. Fayattabi'uhu al-muqallidun, maka orang-orang yang taklid mengikutinya. Wa idharul haqqu, dan al-haq nampak dengan ijtihad dia tadi. Wa ini ijtihada wa aqta'a, tapi kalau dia berijtihad dan kemudian dia salah, falahu ajrun wahid, baginya 1 pahala saja. Ala ijtihadihi, atas ijtihadnya. Wa khata'uhu maghfurun lah, dan inilah kesalahannya dimaafkan. Kenapa? Li'annahu ghairu maksud, karena tentunya dia tidak maksudkan. Hati-hati ya. Beda itu orang yang memaksudkan salah dengan orang yang apa? Yang sudah berusaha mencari yang benar, ternyata salah. Itu dimaafkan. Kesalahannya dimaafkan. Illa in qasara fil ijtihad, kecuali dia taksir, kurang dalam mencari. Dia tiba-tiba langsung berijtihad, tidak cari dulu, tidak bahas dulu. Paham kan? Nah, itu dia tetap dosa. Dan ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Bahwasanya tidak semua yang mujtahid itu benar. Bahkan yang benar itu cuma 1. Waman adahu mukhti, selainnya salah. Hati-hati ini pernyataan. Bahkan kadang kita dengar dari sebagian orang ini karena itu masalah. Kadang sebagian orang bilang, kan ijtihad. Dia kan ijtihadnya. Semua yang berijtihad benar. Salah. Ini pendapat yang benar. Walaupun nanti ada yang berpendapat seperti itu, beliau akan sebutkan nanti. Beliau akan sebutkan. Ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Tidak semua yang berijtihad itu benar. Bahkan yang benar itu cuma 1. Selainnya salah. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah. Dalam satu pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabila. Alhamdulillah kita sampai situ dulu. InsyaAllah besok baru kita selesaikan. Supaya pas toh. Supaya antum tidak libur. Tidak ada jin dikejar Arif toh? Tidak ada jin. Alhamdulillah.